kayak gitu. Disuruh sama dosennya tuh pokoknya lo cium aja terus tulis apa yang lo inget ketika lo nyium parfum ini gitu. Jadi kayak gue inget waktu gue kecil, gue inget waktu di kamar nyokap gue gitu, misalnya kayak gitu. Wow. Jadi itu wangi bisa banget stimulate our memories gitu. Keren. Gue baru tahu nih. Gitu. Wangi seseorang, wangi tempat, wangi kota, wangi ya banyak lah. Bukan cuma visual aja ya cuy. Bukan, bahkan itu sekarang dipakai buat marketing loh, kayak toko-toko baju gitu. Kalau lo ke Stradivarius itu kan kayak baunya wow, Stradivarius di seluruh dunia tuh kayak gitu. Iya. Terus si Abercrombie and Fitch kayak gitu. Jadi itu kayak sense marketing gitu. Karena ya itu benar-benar bisa buat orang inget gitu tentang brand itu gitu. Gue baru dengar frase tadi baru aja, katanya kalau rumah itu kalau kita datang ke rumah itu sesuatu, masa kita nggak bakal nyium apa-apa, ya nggak sih, bener nggak sih? Kita ke rumah siapa? Ke rumah kita sendiri. Jadi home adalah tempat dimana kita nggak nyium apa-apa. Ngerti nggak sih? Jadi karena mungkin wanginya familiar, jadi kita ngerti nggak sih kan, kalau bisa kita datang berkunjung ke rumah temen, lo pasti mencium kayak bau beda. Iya, bau yang kayak ini foreign nih. Ya, jadi ya nggak tahu sih, itu gue cuma random aja kayak nyambungin gitu. Kayak kalau ke rumah kan kayak lo pasti nggak tahu sih, gue nggak menyium bau yang aneh karena ya itu rumah gue kan. Bisa. Random. Yang menarik dari parfum. Oh ini. Minum dulu kali Bu. Oh iya. Silahkan minum dulu, makan dulu, santai. Yang sekarang gue lagi gemes itu di bidang parfum adalah ini, natural dan sintetik. Itu nggak cuma parfum doang sih, tapi di bidang kosmetik juga. Itu tuh lagi ngetren banget yang namanya natural fragrance. Terus fragrance itu bahaya, racun, toksik, apa segala macam. Essential oil kan nggak toksik ya? Essential oil kan ekstrak dari sesuatu kan biasanya. Essential oil, tapi beli di mana? Ya, beli di mana dulu cuy? Bisa banget untuk dibikin fake-nya gitu loh. Dan ketika itu fake, nggak tahu juga kan isinya apa gitu. Terus kayak banyak yang nggak mau pakai parfum, katanya gara-gara itu gak bagus lah, itu toksik lah gitu. Ya elah, kalau itu toksik mah semua orang yang kerja di dunia parfum udah bye kali sekarang. Oh ada ya sekarang kayak gitu ya orang-orang ya, gitu. Banyak brand yang kayak gitu, dan banyak gue lihat kayak di Instagram, di internet kayak orang tuh jadi kayak mereka menjual natural tapi menjelek-jelekan yang sintetik itu. Padahal nggak semua natural itu baik dan nggak semua sintetik itu jelek gitu loh. Gue paham. Kayak gini nih, kayak kakak gue nih contoh ya, dia kan kayak kulitnya sangat sensitif banget ya. Jadi dia selalu mencari, gue nggak mau yang fragrance free kan. Nah, katanya soalnya fragrance free tuh pakai fragrance tuh katanya bikin katanya kulit sensitif gitu. Nah, kalau menurut lo tuh gimana? Padahal kan kayak nggak semuanya kan. Nggak semuanya, dan kayak kita di fragrance industry juga, masing-masing fragrance industry tuh punya regulasi. Terus kayak kayak kita di BPOM gitu juga punya regulasi, kayak semua tuh benar-benar ketat banget under regulasi itu gitu. Dan regulasi itu kalau kayak lihat di sistem tuh kayak banyak banget. Terus untuk masing-masing kategori itu ada skincare, ada fine fragrance, ada laundry, ada hair care, ada kayak semuanya tuh ada. Dan kalau bikin itu benar-benar harus sesuai dengan regulasi itu gitu. Bahkan kayak kalau misalnya ada perusahaan yang kayak ya udahlah biarinin aja gitu regulasinya, nggak usah terlalu diikutin karena dia mau profil wangi tertentu,
yang kita nggak bisa mencapai profil itu karena ada raw material yang nggak bisa kita pakai untuk demi regulasi itu, kayak kalau perusahaan gue sih kayak bakalan tetap nggak bisa, kita harus sesuai regulasi gitu loh. Jadi tuh ya gue yakin perusahaan fragrance house lain juga kayak gitu. punya regulasi tertentu gitu. Dan itu tuh kayak cuman fragrance tuh paling berapa sih, 0,5% dari kayak end productsnya gitu loh. Jadi ya menurut gue sih itu cuma black marketing doang sih. Gimmick Kayak gimmick doang gitu untuk menjual natural gitu loh. Tapi kalau natural pun kan oke kan sebetulnya pakai parfum, jadi kayak lo bisa create kayak wangi-wangi yang kayaknya tuh natural gitu, ngerti gak sih? Kayak lo pakai Sukin kan wanginya kayak wangi apa ya, kayak wangi aneh menurut gue, kayak wangi susu kedelai. Nah mungkin ini tantangan buat lo untuk membuat fragrance yang wanginya kayak natural gitu kan. Ya nggak sih? Bisa banget kayak barang-barang yang natural itu juga belum mereka klaim itu natural, essential oil. Mungkin mereka pakai essential oil gitu. Cuman kan itu ada batasnya, bisa pakai mereka bisa klaim essential oil kalau ada berapa persen essential oil di dalamnya gitu. Terus kalau dari segi parfum juga ya bisa banget kok kita mimik sesuatu yang natural gitu loh. Tapi nggak sintetis bisa nggak? Bisa ya lo tinggal ekstrak aja kali. Mau bayar berapa tapi Bu? Industri ini tuh emang pengennya ya yang murah-murah aja. Murah, kenceng, long lasting. Itu gimana caranya? Itulah kayak bagian teknikalnya dari perfumer gitu, kayak harus bisa menggunakan. Ya jadi itulah kayak bagian kayak teknikalnya kita gimana bisa buat sesuatu yang efisien secara cost tapi performing gitu. Terus ya kayak nggak semua natural itu bagus seperti yang tadi gue bilang, karena di natural itu kan yang namanya ngambil dari alam ya, masih banyak senyawa-senyawa kimia di dalamnya gitu yang mungkin itu misalnya fototoksik atau enggak itu alergen gitu. Jadi itu tuh justru batasin banget pengguna natural itu, kayak contohnya untuk produk-produk bayi itu apalagi natural itu lebih dibatasin lagi karena kan takut alergen nih atau segala macam. Jadi mau nggak mau ya kita pakai sintetik, dan sintetiknya itu pun yang udah ada regulasinya juga gitu. Ya alergen ya, kayak misalkan orang apa sih kacang gitu kan, kena ini juga alergi juga nggak sih? Kayak kalau misalnya kayak kalau luar negeri tuh kayak kacang kayak pasti nggak semuanya oke ya berarti ya. Ya gue berharap sih jangan anti banget lah. Biasa-biasa aja lagi, santai aja kali cuy. Kayak ya udah. Kosmetik pun begitu nasibnya. Tapi ya harus pinter-pinter juga kali kita, maksudnya kayak kita harus aware gitu loh, karena kan gimana ya, kayak maksudnya kita harus baca ingredients kali, mungkin gitu kali, lebih ke situ kali kalau lo mau aware gitu, jangan termakan oleh iklan yang di depannya doang nih free apa gitu. Jadi kalau emang lo baca ingredients kayaknya fine aja nih, kayak nggak ada yang aneh gitu ya, nggak ada zat yang dilarang juga, ya udahlah pakai aja kayak gitu. Soalnya gue kemarin baru nonton Dark Waters tuh, gue terpengaruh banget, tapi bukan fragrance sih, kayak kimia gitu, industri kimia sih. Jadi memang adalah satu perusahaan dia mengeluarkan kayak anti waterproof gitu, kayak buat teflon, teflon sebut aja lah. Terus ya udah, jadi dulu tuh ternyata pas developing produk itu memakan korban banyak cuy, bahkan sampai si saintisnya juga kena gitu, saking ya biasalah industri gitu. Nah terus akhirnya baru kena sunya baru tahun-tahun sekarang cuy, kayak gitu. Jadi kayak gimana ya, selama gue juga nggak tahu nih, gue semenjak nonton itu gue jadi aware lah jadinya, lebih aware akan semuanya gitu sih. Tapi kalau lo kayak lo menyampur gitu, kayak lo tau nggak senyawa apa yang terjadi gitu? Senyawa hasil gitu. Hasil produknya enggak sih. Tapi pasti dites dulu kan? Pasti dites dulu. Kan yang kayak GC HPLC itu lo setelah lo meng-create, lo tesnya di situ atau gimana? Enggak sih. Setelah di-create itu kayak
paling end dilihat produknya gitu lo tau nggak sih ini ada end produk apa aja, maksudnya kayak senyawanya apa aja. Kan memang udah ada ya, bersenyawa ya, kayak etil asetat, etil butirat kayak itu. Berarti kan maksudnya memang lo sudah hafal ini akan jadinya seperti ini gitu. Misalkan ada senyawa A plus senyawa B sama dengan senyawa C gitu. Enggak sih, karena itu kan nggak ada reaksi kimia yang jadi kayak nggak bereaksi gitu. Gue bingung nih. Gimana ya, itu kayak jadi suatu mixture aja gitu loh. Jadi kayak di sini ada A, B, C, D gitu. Ada sesuatu yang ada sometimes yang bereaksi. Kayak misalnya, aduh reaksi apa tuh? Anjrit gue lupa. Lupa deh pokoknya waktu kita belajar di kimia itu kayak bisa jadi berubah warna gitu. Cuman itu semua kayak sesuatu yang kayak udah diketahui gitu loh. Gitu. Enggak yang kayak terus nanti jadi kayak senyawa yang kayak bisa membunuh atau apa gitu. Ya. Enggak sih. Ya kalau yang pikirnya juga kayak gitu ya. Kayak tapi ini kan bukan sintesis. Ya. Kayak ini cuman kayak nyampur A tambah nyampur B tambah nyampur C gitu. Oh ya. Asyik. Kayak warnain lah warna A tambah warna B sama warna C. Jadi masih ada di situ gitu ya. Di situ. Masih ada di situ toh, kalaupun misalnya di GC pun keluar lagi itu lagi si molekul itu yang lo campurin dari awal tadi. Oke. Iya. Gue nyambungkan gue. Nggak, kalau saya mungkin kalau yang di film Dark Waters itu kan dia memang bener gila-gilaan banget ya. Kayak dia menyebutkan merek gitu loh, menyebutkan perusahaan. Nih gue takutnya ntar gue di take down lagi, nggak udahlah ya. Pokoknya tadi menyebutkan perusahaannya itu, terus dia ya emang karena dia ngesu itu perusahaan karena si saintisnya dulu sintesis senyawa itu, terus tapi dia nggak report salahnya itu. Jadi harusnya dia kalau pas tahu dia report menghasilkan senyawa PFAS itu, PFAS itu zaman kira-kira tahun 70-an lah, 70-an atau 80-an, kalau dia ngasih tahu ke pemerintah ntar diregulet. Nah dia tuh nggak ngasih tahu, padahal kewajiban seluruh perusahaan kalau menemukan senyawa baru itu harus memberitahu pemerintah di US, kalau di US EPA gitu-gitulah. Nah dia malahan jadi end produknya itu dia buang cuy. Itu ya itu masih sedikit film ya, ntar lo nonton aja dulu aja sampai nonton bagus. Saya based on true story sih gitu kayaknya. Kalau fragrance sih enggak sih, ini kayak bener-bener mixture ya, kayak A tambah B tambah C. Ntar kalau abis itu di sama itu lagi, makanya kita bisa reconstruct fragrance juga gitu loh. Dari yang udah ada keluar apa aja, bahkan kayak berapa banyak yang gitu kita bisa tahu. Dan itu dipakai juga buat raw materials, kayak bahkan kayak satu misalnya ini kita ada raw materials baru datang dari supplier gitu, itu juga sih biar tahu ini murni atau enggak, atau dia kayak masukin senyawa lain gitu loh. Banyak kan grade A, grade B, ya grade itulah. Kayak gitu. Gitu. Jadi jangan main-main supplier ya, Cie. Emang bener jangan nakal-nakal loh. Mungkin ada yang kerjaannya supplier lo campur minyak nyong-nyong kan bisa ya. Gitu deh. Kayaknya sudah sore, sudah malam. Jadi kayak segini dulu. Lo ada lagi nggak? Ada pesan-pesan mungkin? Pesan-pesan buat viewers yang ada di sana yang ingin berkecimpung aja di dunia fragrance. Ya, itu gimana? Ya lihat-lihat aja sih di internet, daftar-daftar aja kalau kayak lagi ada pembukaan apa sih dari fragrance house gitu. Karena ya yang tadi gue bilang, nggak di fragrance house yang kerja tuh bukan perfumer doang. Si perfumer ini pun nggak bisa bekerja tanpa evaluator, tanpa salesnya, tanpa marketingnya gitu. Kayak jadi ya banyak lah orang yang bekerja di sini dan ya belajar kimia. Sebenarnya nggak ngerti kimia, nggak apa-apa gitu. Bisa jadi sales, bisa jadi marketing, bisa jadi evaluator juga, why not gitu. Mau belajar aja nggak sih, kayak lo tahu dunia luas gitu sih. Kayak, ya. Jadi tuh ya kayak ini tuh kayak nambah, istilahnya tuh kayak masuk ke dunia fragrance tuh kayak nambah skill yang baru gitu loh. Kayak sekalian sekolah gitu loh, karena lo dibukakan ke suatu dunia yang baru yang di sekolah pun nggak ada gitu.
Jadi ya sambil belajar aja, yang dipakai ya hidung. Oh gitu. Oke, kalau gitu terima kasih teman-teman yang sudah menonton, viewers. Terima kasih Ligia, salam dulu dong biar formal ceritanya. Dadah.